Halo semua, sudah ngopi apa belum hari ini? Ngopi dulu, lalu senyum dong, biar full senyum sayang. Kembali bertemu Mimin di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul God of Gamblers. Film ini menceritakan kisah seorang raja judi yang tidak pernah kalah dalam bermain judi. Film ini rilis pada tahun 1989 dan dibintangi oleh Chow Yun-fat dan Andy Lau. Oke, seperti biasa siapkan kopi dan bantal kesayangan kalian ya guys. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film diperlihatkan sebuah kasino di San Francisco, Amerika. Di situ ada pemain yang terus-menerus menang. Lalu tim IT memperbesar kamera pengintai untuk memastikan siapa dia. Dan saat melihat cincin wanita hijau yang dipakai orang itu, bisa dipastikan bahwa orang itu adalah orang yang tidak akan kalah dalam judi. Dia tidak memiliki identitas foto yang jelas, tapi namanya sangat terkenal. Dialah Ko Chan sang dewa judi. Dan inilah kisah God of Gamblers. Saat ini, Ko Chan sedang ditantang oleh pemain dari Jepang untuk menguji kemampuannya. Permainan pertama adalah Mahjong. Mimin tidak paham bagaimana peraturan bermainnya. Yang jelas, Ko Chan berhasil memenangkan game pertamanya. Permainan kedua adalah permainan dadu. Orang Jepang itu berganti posisi dengan asistennya yang merupakan seorang pemain dadu profesional. Dilihat dari gerakan tangannya, jelas dia bukan pemain kaleng-kaleng. Di situ kita melihat betapa tajamnya insting seorang dewa judi. Dengan memejamkan mata, ia mendengar kocokan wanita itu dan sudah tahu hasilnya. Ia pun menepuk tangan, lalu kini saatnya Ko Chan beraksi. Ia meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan keras, di mana tangan Ko Chan sangat cepat dalam mengocok dadu tersebut sampai-sampai membuat satu dadu hancur dan membuat kemenangannya telak bagi Ko Chan. Setelah permainan berakhir, pria Jepang ini ternyata punya maksud tersembunyi. Ia meminta bantuan pada Ko Chan untuk mengalahkan raja judi dari Singapura yang telah membuat ayah dari pria Jepang itu bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Ko Chan tidak menjawab, tiba-tiba pria Jepang itu mau bunuh diri karena ia malu jika Ko Chan menolak permintaannya. Ya, itulah budaya orang Jepang, memilih mati daripada malu. Ko Chan menyetujui untuk membantunya. Lalu pria Jepang memberi Ko Chan bodyguard terbaiknya dari Vietnam yang bernama Dragon. Skin berganti di tempat judi kecil-kecilan. Di situ ada seorang pemain amatir bernama Michael Chan. Dia sering kalah tapi tetap saja datang ke tempat itu. Sore harinya, Chan sedang bersama pacarnya yang bernama John sedang menikmati suasana pinggir danau. Saat hendak pulang, ia dikejutkan seorang pria India dengan dua anjingnya. Sudah tahu salah, ia malah memarahi Chan. Di malamnya, Chan mau balas dendam dengan membuat jebakan agar pria India itu jatuh. Kembali ke Ko Chan yang melihat anak didiknya sedang bermain judi dengan pemain profesional. Ia mengalami kekalahan karena pemain lain yang bernama Nom bermain curang. Spontan Ko Chan turun tangan. Ko Chan meminta wanita di belakangnya untuk menjadi pengocok kartu. Agar adil untuk semua pemain, game harus terus berlanjut hingga tersisa Ko Chan dan Nam. Nam yang tidak mau kalah nekat menaikkan taruhannya dengan jumlah besar. Ia pun kalah dari Ko Chan. Karena sudah paham dengan watak Nam yang tidak mungkin terima mengalami kekalahan, Ko Chan memerintahkan supirnya pergi duluan dan dia pergi dengan kereta. Dan benar, Nam memerintahkan anak buahnya menghajar Ko Chan. Si sopir yang tertangkap anak buah Nam buka suara bahwa Ko Chan pergi dengan kereta api. Para anak buah Nam pun pergi ke kereta. Di sana Ko Chan bersama dengan si Dragon dan dengan mudah Dragon menghajar seluruh anak buah Nam karena memang si Dragon ini bukan orang sembarangan.
Sang Min pun memutuskan untuk turun dan menyuruh dragon mengurus sisanya. Saat turun dari kereta, Ko Chan berada di jalan kecil yang dilewati Chan tadi sore. Di sana dia bertemu pria India tadi. Dia mengancam Ko Chan dengan kedua anjingnya. Entah kemampuan apa yang dimiliki Ko Chan, ia membuat kedua anjing itu lari ketakutan. Namun, saat ia melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja ia menginjak jebakan yang Chan buat. Ko Chan terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Chan yang melihat bukan pria India yang jatuh merasa bersalah dan membawa Ko Chan ke rumah kecilnya. Saat Chan mengecek isi dompet Ko Chan, ia tidak menemukan KTP atau nomor HP keluarganya. Akhirnya, Chan dengan terpaksa mengurusi Ko Chan sampai dia pulih kembali. Saat bangun, Ko Chan bertingkah seperti anak kecil. Saat ditanya siapa namanya, dia tidak mau menjawab. Lalu Chan memukul Ko Chan, tapi Ko Chan menangis di samping nenek Chan. Ya kayak anak kecil gitu guys, kalau dimarahi langsung mengadu pada emaknya, hehe. Nenek bilang dari pengalamannya, seperti Ko Chan mengalami amnesia. Hari demi hari terlewati. Chan terus berusaha mengelabui Ko Chan untuk mengambil uangnya, namun tidak pernah berhasil. Chan tidak kehabisan ide. Dia mengajak Ko Chan ke tempat judi kecil-kecilan. Chan mengatakan kepada pemilik tempat itu bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga si pemilik tempat itu pun setuju untuk bermain kartu dengan Ko Chan. Satu hal yang menarik dari Ko Chan adalah meskipun dia hilang ingatan, ia tetap suka makan coklat dan kemampuannya bermain judi tidak hilang-hilang. Saat ia mulai bermain, Ko Chan tetap makan coklat. Chan menyuruh Ko Chan bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan taruhannya. Si pemilik tempat itu kesal dan menyuruh Chan diam dan membiarkan Ko Chan bermain sendiri. Hebatnya, kemampuan bermain Ko Chan tidak hilang. Ia pun memenangkan permainan itu. Mereka gembira karena dapat untung banyak. Chan yang penasaran dengan Ko Chan berusaha mencari tahu siapa dia sebenarnya. Saat dites berkali-kali, Ko Chan terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya. Entah bagaimana cara dia melakukannya. Hal itu terbukti saat Chan sengaja menyembunyikan kartu 3 skop dan 3 diamond. Dan sekarang mengejutkan, 3 diamond itu berpindah ke tangan Ko Chan. Luar biasa sekali ya. Chan yang mengetahui bakat Ko Chan terus mengajaknya bermain judi dan bermain dan membuat mereka semakin kaya sehingga mereka membeli mobil pertamanya. Mereka terus berfoya-foya sehingga uang mereka habis tak tersisa. Lalu Chan bersama temannya memutuskan untuk meminjam uang pada rentenir bernama Sing. Setelah mendapat uang, Chan langsung mengajak Ko Chan ke tempat judi. Namun, karena Ko Chan tidak mendapat coklat kesukaannya, ia nampak tidak mau bermain. Saat Chan keluar dari toilet, ia terkejut melihat uang taruhannya habis dengan cepat. Itu adalah bentuk kekecewaan Ko Jun yang tidak dapat coklat favoritnya. Spontan, Chan yang kesal mengajak Ko Chan pergi dan meninggalkannya di pinggir jalan. Chan pergi dengan bus. Di sana ia melihat anak kecil yang menangis karena dimarahi ibunya. Hal itu membuat Chan dilema dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali mencari Ko Jun dan mengajaknya untuk pulang bersama. Lalu Chan membawa Ko Jun ke rumah sakit untuk periksa. Di sana dokter mengatakan kalau Ko Jun mengalami amnesia dan kehilangan sebagian ingatannya. Hal itu yang membuatnya seperti pemuda idiot. Chan bertanya apa dia bisa sembuh? Dokter menjawab, susah untuk dipastikan. Namun, jika ia menyembuhkan Fainya, dia akan lebih baikkan. Tapi biaya operasinya mahal, senilai 200.000 US dollar. Setelah dari rumah sakit, Chan yang takut ditagih oleh Sing memutuskan untuk pergi ke bungalow atau apartemen milik temannya. Tanpa sengaja, Chan bertemu Sing di sana. Chan langsung kabur dan Sing menyuruh anak buahnya mengejar Chan. Terjadilah aksi kejar-kejaran di mana Chan kabur dan bergelantungan di bambu samping apartemen, tapi Chan tetap tertangkap.
Keesokan harinya, Chan datang ke tempat Sing untuk meminta Chan dilepaskan dengan jaminan Ko Chan sang dewa judi. Sing yang tidak percaya memintanya menunjukkan kemampuan berjudinya. Awalnya Ko Chan mencampur kartu pun tidak bisa, namun saat ia memakan coklat kesukaannya, ia berubah menjadi ahli bermain kartu. Bahkan ia juga pandai bermain pisau dan Chan pun berhasil dilepaskan. Skin berpindah ke rumah Ko Chan. Di situ ada istri Ko Chan yang baru selesai mandi. Tak lama kemudian datanglah asisten Ko Chan yang bernama Yi. Dia menjadi pakar makan tanaman, di mana ternyata selama ini iri pada kesuksesan Ko Chan dan diam-diam mencintai istri Ko Chan, sehingga dengan tidak adanya Ko Chan saat ini, dia mulai memiliki niat jahat untuk menguasai kekayaan Ko Chan dan merebut istri Ko Chan. Saat itulah Yi mulai merayu dan berusaha membantah. Mantap istri Ko Chan. Istri Ko Chan berusaha menyelamatkan diri, namun ia malah terlempar dari kamar dan mati saat itu juga. Sial baginya karena alat perekam suara yang disembunyikan berhasil diketahui oleh Yi dan kasetnya langsung dibakar olehnya. Sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada. Yi semakin menggila. Dia menemui Nam dan memintanya menyerahkan anak buahnya untuk membunuh Ko Chan dengan imbalan Fong yang sangat besar, dan Yi bersama Nam mulai beraksi. Di rumah Chan, ia didatangi Dragon yang awalnya Chan mengira Dragon orang jahat yang akan membunuh Ko Chan. Namun Dragon membuktikan bahwa dia adalah bodyguard setia Ko Chan dan anak buah Nam terus berdatangan. Mereka membawa Ko Chan keluar dari apartemen menuju tempat yang aman. Aksi baku tembak terjadi. Ko Chan yang takut suara tembakan berlari dan berpisah dari Dragon. Ia lari menghindari medan tembak bersama Chan. Saat bersembunyi, Ko Chan bertemu dengan asistannya Yi. Yi kaget, ia menyadari kalau Ko Chan sedang amnesia, sehingga dia memutuskan untuk membunuh Ko Chan saat itu juga. Tiba-tiba, Chan datang untuk menolong Ko Chan dan berhasil membuat Yi pingsan. Ketika Ko Chan berlari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang terpojok dan hampir mati jika tidak ada yang menolongnya. Dragon meneriaki Ko Chan, "Hurra!" Di situ ingatan Ko Chan mulai kembali dan mengambil pistol lalu beraksi dengan menghabisi semua anak buah Nam. Di saat terakhir, Ko Chan hampir saja tewas. Namun karena keahliannya, dia mampu mengatasi anak buah Nam dan tidak sengaja menembak pipa air dan menghujaninya. Spontan, ia kembali menjadi anak kecil lagi dan berlari keluar apartemen. Dan saat hendak keluar, ia terpeleset jatuh dan kepalanya terbentur aspal. Ia bangun dan kembali tertabrak mobil dan kepalanya terbentur kaca. Ko Chan tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, Ko Chan kembali mengingat siapa dia sebenarnya. Saat ia bangun, sudah ada Yi di sampingnya. Lalu Ko Chan bertanya di mana Jen, istri Ko Chan. Yi menjawab kalau Jen depresi dan bunuh diri. Wah, pinter-pinter nih orang memutarbalikkan fakta. Padahal dia yang membuat Jen mati. Tak lama kemudian, Chan datang dan langsung memukul Yi. Ko Chan yang tidak mengingat Chan bertanya siapa dia. Chan memarahi Ko Chan karena melupakan orang yang merawatnya selama sebulan. Ia meneriaki Ko Chan untuk tidak percaya pada Yi, tapi dia malah dianggap gila dan diusir dari rumah sakit. Setelah sembuh, Ko Chan kembali ke rumahnya dengan perasaannya sedih karena dia ditinggal istri tercintanya yang selama ini menemaninya sambil mengenang hari-hari bersama istri tercintanya. Kembali ke Yi yang sedang berdiskusi dengan Nam di mana mereka merencanakan planning B untuk bisa menyingkirkan Ko Chan. Nam ternyata kenal dekat dengan Chan Kam Sing
Kita panggil saja Kamsing. Dia adalah raja judi dari Singapura yang akan melawan Ko-chan mewakili pria Jepang yang mengirim dragon sebagai bodyguard Ko-chan. Anda masih ingat kan? Duel Kamsing melawan Ko-chan sudah menyebar ke seluruh judi maniak di seluruh dunia. Mereka menaruhkan uang pada pertandingan big match yang jelas siapa yang menang akan mendapatkan cuan yang sangat banyak. Setelah Kamsing menang, Nam bisa membunuh Ko-chan. Untuk dapat menang dari Ko-chan, Yi sudah memesan kacamata tembus pandang dengan harga mahal buatan USA. Wah, kacamata idaman kaum jantan nih, WKWKWK. Kacamata itu memiliki teknologi di mana orang yang memakainya akan bisa melihat kartu apapun, sehingga dewa judi pun tidak akan menang. Dan tibalah big match akan segera dimulai. Pertandingan itu berlangsung di sebuah kapal pesiar. Chan yang khawatir pada keselamatan Ko-chan nekat menyamar jadi pelayan di kapal tersebut. Chan kembali mengingatkan pada Ko-chan bahwa Yi adalah orang jahat yang berniat membunuhnya. Ko-chan akhirnya memberikan kesempatan berbicara dengan Chan setelah selesai pertandingan. Ia diizinkan masuk dan diam melihat pertandingan sampai selesai. Dan inilah pertandingan big match, sang God of Gambler. Permainan dimulai dari masing-masing kedua belah pihak yang memeriksa kartunya. Dan tentu saja di pihak Ko-chan, si Yi sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu, di mana kartu itu sudah jelas. Kartu itu khusus disetting sebelumnya. Uang taruhan dibuka. Di sini jelas uangnya bukan gopek atau goceng, melainkan ratusan juta dolar. Kira-kira berapa rupiah ya? Uang taruhan Ko-chan jelas dimodali si pria Jepang yang memiliki dendam pribadi dengan Aki Kamsing yang jahat tersebut. Babak pertama dimulai dengan taruhan 20.000 US dollar. Kamsing yang tahu kartunya jelek memilih mundur. Babak kedua dimulai, Ko-chan dengan percaya diri menaikkan taruhannya menjadi 50.000 US dollar. Chan yang menonton jadi berkeringat. Mungkin dalam hatinya, kapan gue pegang uang segitu? Asem. Dan di babak kedua ini dimenangkan oleh Kamsing dibantu kacamata super tembus pandangnya. Dan tibalah di babak terakhir. Tepat saat pembagian kartu, Ko-chan langsung menutup kartunya saat Kamsing sedang menyalakan cerutu, sehingga jelas satu kartu itu tidak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Ko-chan memiliki kesempatan untuk menang. Saat modal pria Jepang habis, Ko-chan nekat menaikkan semua harta pribadinya yang bernilai lebih dari 700 miliar rupiah. Pria Jepang pun menegur Ko-chan untuk tidak menaruhkan harta pribadinya. Namun, karena Ko-chan sangat percaya diri, dia tetap melanjutkannya. Dan Kamsing pun demi harga dirinya mau menaruhkan uangnya juga. Sehingga sekarang adalah babak penentuan siapa yang akan nangis dan siapa yang akan full senyum. Dan saat Kamsing percaya diri akan menang, Ko-chan membalikkan kartunya dan membuat semua orang terkejut karena kartu as yang berarti dia memiliki kartu yang sempurna, yaitu 4 as yang berarti Ko-chan berhasil memenangkan babak terakhir yang membuat harta Kamsing habis tak tersisa. Mau nangis tapi udah tua, malu dong. Saat semua terbagongkan, Ko-chan mengungkapkan sebuah fakta bahwa kacamata milik Kamsing tersebut dibuat 2 tahun lalu. Ia sudah tertinggal darinya. Ko-chan rupanya juga menggunakan alat serupa tetapi dalam bentuk soft lens. Ko-chan lalu berbisik pada Yi, dasar pengkhianat. Lalu ia memberikan pistol mainan sehingga dikira akan menembak Kamsing. Dan Kamsing pun langsung menembak Yi. Saat situasi memanas, muncul dragon yang membawa pistol dan membuat semua terdiam. Ko-chan yang cerdik ternyata sudah merencanakan hal ini matang-matang untuk membalaskan pria Jepang kepada Kamsing, sekaligus dendam pribadinya atas kematian istrinya yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semua terbakar saat itu. Kamsing terjebak karena dia yang membunuh Yi, maka dia akan dipenjara 30 tahun.
Setelah kejadian itu, pria Jepang berterima kasih pada Ko-chan karena kebaikannya membantunya. Ia menanyakan bagaimana caranya dia balas budi. Ko-chan memintanya membelikan coklat kesukaannya dan meminta dragon tersenyum dan menjadi bodyguard pribadinya. Saat itulah Chan memanggil Ko-chan sang dewa judi. Namun karena ingatannya sudah pulih, mustahil ia mengingat Chan yang bukan siapa-siapa. Dan ya, kasihan dia. Chan kembali ke kehidupannya sebagai seorang pengangguran dan suka main judi, tapi tidak pernah menang karena tidak punya uang. Bahkan untuk membeli rokok sebungkus pun ia tidak mampu. Tiba-tiba muncul Ko-chan bersama nenek Chan yang sudah dibelikan kalung emas impian nenek. Ternyata Ko-chan berpura-pura tidak mengenalinya, sempat rencana balas dendamnya berhasil. Dan mulai sekarang Chan dijadikan murid dan partner yang berpotensi menggantikan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Dan film pun tamat. Oke, gimana pendapat kalian soal film ini? Silahkan berpendapat sendiri-sendiri ya. Mimin no comment, karena Mimin sendiri tidak suka main judi. Hehe. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di review film-film berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bye-bye.